Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahriah. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syapri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih, hingga saraf tafsir sekalinya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri. Karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut taufan, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah setelah teduh hujan ribut. Mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan keluarganya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang. Tergantung gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarang memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu. Suatu cembul di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Sedangkan Indra Bangsawan ia mencari kakaknya. Setelah terpisah dari angin taufan, ketika nenek tua mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari buluh perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki buluh perindu yang dicarinya. Tetapi nenek tua itu mengemukakan syarat, kalau kamu harus menyelamatkan rakyat negeri Antah Barantah. Indra Bangsawan bertemu nenek tua itu di lorong Antah. Nenek itu bercerita tentang negeri Antah yang dipimpin oleh Raja Habir dan harusnya menunggu Raja Habir membuat sayembara, maka ia akan menjadi suami kedua putri Dewi Kumalasari. Setelah bersetuju dengan syarat nenek tua itu, dia segera pergi ke tengah jalan menggunakan kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Selepas bangsawan itu tiba di destinasinya, ia memberitahu pengawal bahwa dia akan menjadi orang yang membantu mereka melawan Gergasi itu. Setelah berkali-kali menyerang Derya Gergasi itu, akhirnya ia berjaya membunuh Gergasi itu. Selepas pertandingan, Raja Habir mengawinkan putri-putrinya dengan bangsawan Indra yang diadakan selama 7 hari 7 malam. Indra Bangsawan bercadang untuk mengambil buluh perindu dan pulang ke bumi Obat Syahrial bersama istrinya. Setelah meminta izin dari Hai Raja Habir, ia mendatangi lorong Antah Barantah, menyerahkan buluh perindu yang diinginkan oleh Indra Bangsawan. Nenek itu menyerahkannya kepadanya. Setelah mengambil buluh perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Obat Syahrial pada masa itu. Indra Bangsawan pun menyerahkan buluh perindu kepada raja. Kemudian raja mengumumkan bahwanya
Indra bangsawan akan menjadi penggantinya. Mengetahui adiknya telah menerima buluh perindu, Syahperi merasa bangga. Dan kedua beradik itu hidup berdampingan dengan aman.